Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Isna yang akan memandu teman-teman dari hari ini sampai nanti kelas berakhir. Di sini kelas ini dibuka adalah untuk kita mengetahui seberapa besar penyebab obesitas, kemudian untuk belajar pola makan. Di sini kita akan bareng-bareng belajar tentang pola makan. Di sini kita akan mengenalkan tentang kondisi makanan dan kondisi kesehatan ya. Jadi kenapa orang terjadi obesitas? Biasanya itu karena pertama, satu, gizi sudah mulai berkurang ya. Jadi seperti slide berikut. Makanan saat ini mudah didapatkan, namun kandungan gizinya sudah berkurang, teman-teman ya. Jadi, makanan saat ini itu sangat mudah didapatkan. Akhirnya yang membuat daripada proses pemasakannya atau proses pemanenannya terlalu cepat ya, teman-teman ya. Jadi, tingkat polusi juga ya, tingkat polusi yang semakin tinggi mengakibatkan meningkatnya karbon dioksida ya, ternyata sangat berdampak buruk bagi bumi ya. Jadi hal ini juga berdampak terhadap rusaknya nutrisi dari tanaman pangan. Bahkan belakangan ini kerusakan semakin memburuk. Kandungan makanan seperti beras, gandum, kentang, sayuran ya, itu menurun antara 6 sampai 14% kandungan proteinnya, teman-teman. Dari hubungan kandungan nutrisi daripada makanan berkurang ya, itu akan ngefek pada obesitas teman-teman ya. Nah, obesitas di Indonesia pada dewasa ini terus meningkat dari tahun 2007 sampai 2018 ya. Itu di atas usia 15 tahun itu terus meningkat teman-teman. Ya, di sini juga akan diperlihatkan slide, teman-teman bisa lihat ya, proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa di atas 18 tahun. Di sini teman-teman bisa lihat peningkatan obesitas lebih cepat ya daripada cuman sekedar kelebihan berat badan ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di gambar di slide ya, bahwa di seluruh Indonesia itu yang garis bawah yang di bawah ada tulisannya itu adalah kota-kota di Indonesia, pulau-pulau di Indonesia ya, itu terus mengalami peningkatan obesitas ya, dewasa umur di atas 18 tahun ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ini kita sudah harus benar-benar memperhatikan yang namanya berat badan teman-teman. Apa sih yang dinamakan dengan obesitas ya? Yaitu obesitas adalah kegemukan ya, dikarenakan karena penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebihan di dalam tubuh kita ya. Jadi penumpukan itu terjadi terlalu banyak teman-teman ya. Di dunia obesitas meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980 ya. Berat badan berlebih dan obesitas menjadi penyebab kematian populasi di berbagai dunia, teman-teman ya. Jadi obesitas itu yang menyebabkan itu adalah lemak perut ya. Kita ada yang namanya visceral fat teman-teman. Jadi di mana lemak perut itu sangat mengganggu kesehatan kita. Lemak perut itu ada di rongga organ tubuh teman-teman ya. Dia ada di antara hati, antara paru, antara ginjal seperti itu. Dia ada bergentayangan di daerah itu ya. Jadi visceral fat ini ada angka standar terbaiknya ya. Jadi kalau di atas angka standar itu sudah sangat berbahaya untuk kesehatan. Karena visceral fat atau lemak perut itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif teman-teman ya. Penyakit degeneratif itu sebentar kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini ada 3 tipe orang gemuk ya. Jadi orang gemuk itu tidak harus badannya kelihatan besar ya. Yang pertama, memang ada tipe orang yang memang gemuk memang betul-betul besar ya.
Itu tipe pertama, tipe A. Kemudian tipe B, dia kelihatan kurus. Ya, dia kelihatan kurus tapi lemak perutnya sangat tinggi. Ya. Jadi tidak terlihat secara kasat mata dia benar-benar gemuk. Nah, kemudian tipe C itu adalah betul-betul dia kelihatan sangat atletis, ya. Tapi dia menyimpan lebih banyak lemak daripada orang yang gemuk. Jadi seperti itu ya. Jadi tipe orang gemuk itu ada 3 macam teman-teman. Jadi tetap harus berhati-hati karena ada lemak yang tersembunyi yang tidak terlihat secara kasat mata. Seperti yang tadi saya bilang itu adalah lemak visceral fat, lemak di dalam perut ya. Karena ada 2 macam lemak, ada lemak tubuh dan lemak perut teman-teman. Kalau kebanyakan lemak perut biasanya memang lemak tubuh itu memang kelihatan badannya lebih besar. Tapi kalau lebih banyak lemak perutnya itu badan tidak terlalu lebih besar gitu ya. Jadi orang kurus pun dia bisa memiliki lemak perut yang tinggi. Seperti itu. Tapi tipe C itu adalah yang lemak perutnya tinggi, lemak tubuhnya tinggi. Jadi itu yang dinamakan dengan tipe 3 tipe orang gemuk seperti itu ya. Kenapa orang bisa gemuk ya? Jadi orang bisa gemuk itu 20% dipengaruhi oleh genetik ya. Kemudian 80% itu dipengaruhi oleh pola hidup atau gaya hidup. Ya, jadi pola makan sehat akan membantu menghindari kita dari kegemukan. Ya, terutama yang dari faktor genetik ya. Dari faktor genetik itu hanya dengan pola makan sehat saja ya. Nah, kemudian dari pola hidup teman-teman ya, biasanya orang itu males gerak, mager kayak gitu ya. Jadi suka makan enak, tidak suka berolahraga, kemudian suka santai kayak gitu, makannya enak. Itu juga salah satu penyebab kita menjadi tambah gemuk ya. Orang yang bertambah gemuk itu tidak terjadi 1 hari 2 hari teman-teman ya. Makanya ada orang yang bilang, dulu waktu saya belum nikah berat badan saya 47. Nah setelah menikah, mungkin sekitar 15 tahun kemudian setelah anaknya besar, anaknya sudah SD kelas 6 misalnya seperti itu, kok berat badan saya nambah lagi 25 kilo. Ya, itu mungkin saja terjadi ya karena memang kenaikan berat badan kita tidak akan merasakan secara langsung teman-teman ya. Karena itu prosesnya lama teman-teman. Prosesnya betul-betul lama. Nah, kemudian salah satunya juga gaya hidup ya teman-teman ya. Kita hanya tinggal telepon untuk pingin makanan, kemudian kita nonton TV sambil makan. Itu juga salah satu faktor yang berdampak pada obesitas ya. Nah, apa sih dampak dari obesitas? Wow, ini yang sangat menakutkan ya. Jadi fakta yang sangat mengerikan jika kita terjadi obesitas teman-teman ya. Jadi yang pertama itu jantung. Itu harus sudah hati-hati ya. Karena apa? Pembuluh darah kita sudah semua terbungkus oleh lemak. Itu memang harus sudah hati-hati ya. Menghindari flak di dalam pembuluh darah kita ya. Kemudian varises itu pasti ada. Diabetes itu pasti ada teman-teman ya. Kemudian prostat seperti itu, stroke teman-teman ya, asma. Jadi banyak sekali penyakit degeneratif itu muncul ketika kita kelebihan lemak ya. Jadi jangan dianggap sepele. Kelebihan lemak bukan tentang bentuk badan yang bagus, yang kurang bagus seperti itu, tidak ya. Jadi kelebihan lemak kenapa kita halau, kita hempaskan lemak bukan karena kita gaya-gayaan, tapi betul-betul karena kita ingin sehat ya. Dan bonusnya itu adalah langsing yang kita dapatkan, badan yang bagus yang kita dapatkan. Jadi teman-teman harus mulai hati-hati yang sudah memiliki kelebihan berat badan ya. Apalagi yang mempunyai lemak bergelambir di dalam tubuhnya. Bagaimana kita tahu cara untuk mengetahui kita obesitas atau tidak ya? Nah, setiap manusia itu harus mengetahui ya IMT-nya ya, indeks massa tubuhnya, bahwa
itu adalah skala yang menentukan teman-teman obesitas atau tidak ya. IMT itu gampang sekali dihitung teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal berat badan teman-teman dibagi tinggi badan dalam meter. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Misalnya tinggi badan teman-teman itu 160 cm, itu dijadikan meter dulu ya, kemudian dikuadratkan. Oke. Nah, setelah itu berat badan teman-teman dibagi dari hasil tinggi badan teman-teman yang dikuadratkan tadi itu. Nanti teman-teman akan menemukan angka IMT-nya ya. Jadi skalanya itu adalah jika nanti hasilnya kurang daripada 18,5, itu biasanya teman-teman kekurusan, kurang berat badan ya. Nah, tapi jika hasilnya itu di antara 18,5 sampai 22,9, itu berat badan teman-teman normal ya. Dan jika hasilnya di antara 23 sampai 24,9, itu sudah mulai overweight teman-teman ya, sudah mulai beresiko. Nah, kemudian jika hasilnya 25 sampai 29,9, itu obesitas tipe pertama ya. Nah, kemudian di atas 30 itu sudah obesitas tipe 2 ya. Jadi teman-teman di sini nanti teman-teman sebagai PR ya, teman-teman harus hitung angka IMT teman-teman sendiri. Ingat, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kemudian dikuadratkan. Oke, paham ya? Nanti dicari ya, dikerjakan PR-nya. Juga salah satu teman-teman untuk mengetahui gampang sekali ya. Jadi teman-teman tinggal ukur lingkar perut. Ya, lingkar perut teman-teman ambil di bagian pusar ya. Itu diukur, teman-teman diukur. Kalau pria di atas 90 cm itu sudah mulai yang namanya obesitas. Kalau wanita di atas 80 cm itu bisa dinamakan dengan obesitas ya. Jadi lemak perut jika berlebihan akan memicu masalah kesehatan yang lebih serius seperti serangan jantung teman-teman ya. Teman-teman, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pastikan kerjakan PR-nya untuk mengetahui angka IMT-nya. Besok kita ada di kelas yang sama lagi ya teman-teman ya. Tetap bersemangat, tetap menjaga pola makan ya. Tetap menjaga gaya hidup aktif teman-teman untuk menuju sehat ideal. Terima kasih, selamat siang.